Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama mengkaji akan ayat suci Al-Qur'an kita maupun beberapa hadis Nabi nantinya. Mudah-mudahan rangkaian seluruh amalan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segala dosa kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga saudara-saudara kita, mungkin bapak dan ibu kita yang mendahului kita, teman karib kerabat kita, teman-teman kita yang sudah berada di kuburan, di alam barzah itu diberikan oleh Allah tempat yang lempang, berikan rahmat kasih sayangnya, dan juga diampunkan segala dosa kesalahannya. Kita yakin dan percaya bahwa kita semua nanti juga akan menyusul mereka. Tapi tidak ada yang bisa mengetahui, itu misteri ilahi Rabbi. Tapi tetap kita ini yakin dan percaya, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa tiap-tiap yang bernyawa ini pasti yang merasakan kematian. Karena itu sebelum kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diperintahkan kita ini untuk mempersiapkan diri, bekal yang kita bawa keharibaan nantinya. Salah satu di antaranya adalah seperti yang kita semua berkumpul di musola, di masjid, untuk bersama-sama mengkaji akan ayat suci Al-Quran kita ini. Itu yang sering hadis itu yang kita baca, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa orang ini yang keluar dari rumah tidak ada tujuan lain kecuali kita ini untuk bersama-sama mencari ilmu itu, kecuali ini adalah jalan yang terbaik untuk menuju surga. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada ayat yang saya baca di dalam Al-Quran tadi itu, yakni di surat Al-Munafikun di ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya hatakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Itu artinya wa anfiqu, dan infakkanlah. Kita ini punya apa-apa, punya segala-galanya. Kita yang datang kemari ini kan kaya kita ini. Jadi punya apa-apa, punya segala-galanya. Sehat walafiat ini juga merupakan karunia ilahi Rabbi, rezeki dari ilahi Rabbi. Kita bisa bertemu, bisa bersilaturahim, ini pun juga karunia rezeki ilahi Rabbi. Berangkat dari rumah menuju tempat ini pun juga merupakan rezeki ilahi Rabbi, karena kita bisa bertemu dan bisa untuk menimba ilmu. Ada salah seorang ulama besar itu, Imam Malik itu pernah duduk dan berdiri kadang-kadang di masjid. Itu bilang, ada orang itu kemudian diajak ngaji, ayo mari kita ngaji, diajak ngaji itu.
Coba kan, orang itu kemudian tidak mau. Sampai berkali-kali ada orang datang, ayo mari ngaji, saya ajari baca Al-Quran, saya ajari pokoknya ngaji itu. Mungkin hanya 1 ayat, 2 ayat, tapi kemudian tidak mau. Nah, terakhir ini ada ketemu dengan seorang diri, itu yang ketika ditawari itu kemudian mau. Itulah namanya adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi itu pengarang sebuah hadis di dalam Riyadhus Shalihin. Nah, yang kita lihat di sana sampai ada 2 jilid itu kan, kalau di terjemahan itu. Sampai kemudian berterima kasih, bersyukur itu. Alhamdulillah, berarti yang pertama tadi itu saya mengajak kepada orang untuk berbuat kebaikan ini, saya sudah bebas. Jadi saya sudah memberikan ilmu, saya sudah mengajak, itu sudah bebas dari tuntutan dari ilahi Rabbi nantinya. Karena siapa orang ini yang menyimpan ilmu itu lalu kemudian tidak diberikan, maka ini hati-hati pula. Demikian pula kita yang sudah meluangkan waktu, ini adalah salah satu di antara kewajiban kita. Berarti sudah hilang pula. Wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah apa yang ada pada dirimu, rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kamu. Min qabli ayyatiyakum ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian itu yang namanya kematian. Nah, jadi ini artinya kita ini kalau sudah diberikan oleh Allah itu berterima kasih, bersyukur kepadanya. Lalu kemudian dengan cara apa? Yaitu memberikan apa yang kita punya. Kita punya apa? Ya mungkin kita ini punya segala-galanya. Punya waktu, kita bisa untuk memberikannya. Punya ilmu, kita bisa untuk memberikannya. Mungkin harta rezeki yang diberikan oleh ilahi Rabbi itu, sebagian kita berikan kepadanya sebelum datangnya kematian. Fayaqula, maka kemudian orang ini berkata, Robbi, begitu orang ini sudah meninggal dunia belum pernah berbuat kebaikan-kebaikan itu, sampai dia menyatakan, Robbi laula akhortani ila ajalin qarib. Gusti, monggo kula niki dipun bangsalaken tengene donya, saya tak akan berbuat kebaikan-kebaikan. Ila ajalin qarib, sekedap mawon. Nah, itu kan. Itu sudah tidak ada gunanya. Jadi penyesalan manusia kalau sudah meninggal dunia ini tidak bisa lagi kembali ke dunia. Itu sampai disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu. Sampai orang itu mengatakan fa'as soddaqo, aku akan sungguh-sungguh bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang yang baik. Jadi itu penyesalan, sudah tidak ada gunanya lagi. Makanya ini sebuah kesempatan. Ayat ini memberikan pengertian kepada kita, sebelum terjadi penyesalan, maka apa yang ada pada diri kita ini kita berikan. Apakah itu waktu kita, mungkin rezeki kita, ilmu kita, ataupun yang lainnya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian. Nah, makanya orang itu kalau digendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, itu salah satu di antaranya, cirinya itu adalah istakmalahu. Ida aradallahu bi abdi khairan, Gusti Allah itu kalau menghendaki kebaikan kepada seseorang hamba ini, istakmalahu. Itu cirinya. Sahabat-sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, kaifa istakmalahu Nabi? Apa ini maksud dengan istakmalahu itu? Qala yuwaffiqullahu ta'ala bi amalin sholihin qoblal maut. Orang itu banyak melakukan amal kebaikan-kebajikan sebelum datangnya kematian. Maka dengan begitu itu orang ini, dengan jawaban Nabi yang begitu itu, semua orang itu bisa untuk mengoreksi akan dirinya sendiri. Saya ini tergolong orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik atau tidak. Nah, jadi itu. Makanya ini, kalau ingin dikehendaki menjadi orang yang baik,
dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, maka orang ini banyak melakukan amal-amal kebaikan sebelum datangnya kematian. Salah satu di antara ayat itu, jangan sampai menjadi orang yang menyesal seperti itu. Dua, ada penyesalan seseorang itu karena orang ini diberikan kesempatan oleh Allah itu di dunia ini untuk beriman, tapi orang itu kemudian gak iman, akan menjadi penyesalan pula. Diberikan kesempatan oleh Allah ini ada beberapa pilihan-pilihan itu. Agama yang diberikan oleh Allah itu wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'u. Ini loh agama yang benar itu, ikuti. Fattabi'u. Wala tattabi'us subula, kamu jangan mengikuti jalan-jalan yang tidak benar itu. Fatafarraqu bikum an sabili, itu yang menyebabkan kamu menjadi berpecah belah itu. Kalau kita ini Allah sudah memilihkan itu kepada kita ini agama yang benar di sisi ilahi Rabbi, itulah Islam ini. Nah, ketika orang ini kemudian sudah dipilihkan oleh Allah itu agama yang benar, lalu kemudian tidak mau mengikutinya, jadi rugi nanti. Orang itu menjadi penyesalan di belakang hari ketika sudah wafat dan tidak bisa kembali lagi ke dunia. Dia menyatakan, dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi itu, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nah, itu di surat ke-15 di ayat yang kedua. Rubama, sering, yawaddu, kepingin. Siapa yang kepingin itu? Alladzina, orang-orang kafaru, yang kafir itu. Mereka menyatakan apa? Law kanu muslimin. Iya ya, aku pengen kena apa kok gak dadi wong Islam. Kenapa aku tidak jadi orang yang Islam? Jadi itu, bersyukurlah kita ini. Berarti itu karunia ilahi Rabbi. Kalau ketika kita yang diberikan petunjuk oleh Allah, kemudian bisa membawa agama Islam ini, itu rezeki dari ilahi Rabbi yang tidak kita sadari. Termasuk iman. Nah, iman itu nilainya kan luar biasa. Sampai andekan itu, ada sebuah ayat dalam Al-Quran itu, ada orang kafir, orang-orang kafir itu, innalladzina kafaru wa matu wa hum kufarun fala yuqbala min ahadin mil'ul ardi dhahaban walau istadabih. Lu coba, itu maknanya kan sesungguhnya orang-orang kafir itu sampai kekafirannya ini, kenapa Quran menyatakan wa matu wa hum kufarun, sampai mati itu jadi wong kafir. Itu berarti kan ada sebuah kesempatan sebelum mati, andaikan dia ini kemudian bertobat, diterima tobatnya oleh ilahi Rabbi, akhirnya jadi orang iman. Nah, tapi kalau ikut ini kemudian kekafiran di bawah sampai kemudian mati wa matu wa hum kufarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dahaban. Umpomo dia itu kemudian punya harta sepenuh bumi ini berupa emas, itu tidak akan bisa diterima di sisi ilahi Rabbi. Andaikan dia ini kemudian ditukar itu dengan emas setumpuk bumi. Sopo sing duwe emas sampai setumpuk bumi itu. Nah, begitu mahalnya nilai iman itu. Makanya bersyukur, sehingga dalam Al-Quran itu kita ini dipanggil oleh Allah sampai 89 kali, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro, jogon awakmu ambek jogon keluargamu songkok geni neraka. Itu luar biasa, dijaga, suruh menjaga. Itu artinya Gusti Allah itu kasih sayang kepada kita. Jadi kalau kita nanti itu kemudian meninggalkan alam fana ini supaya menjadi orang yang beriman, supaya menjaga diri kita dan juga keluarga kita. Makanya Nabi Ibrahim itu dan Nabi Ismail, Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub itu kan juga begitu, berpegang teguh dengan agama yang dipilih oleh Nabi Ibrahim, karena Allah sudah memilihkan kepada Nabi Ibrahim itu yaitu agama Islam itu. Wa wassabiya Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu wa wasso itu artinya apa? Telah berwasiat. Ya Ibrahim, Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu sebelum meninggalkan alam fana itu pun juga begitu.
Jadi sudah berwasiat kepada anaknya. Siapa itu? Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Sampai temurun kepada Nabi Ishak itu punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya anak sebanyak 12 itu. Maka ketika Nabi Yakub ini akan sedo, anaknya dikumpulkan semuanya. Ini sampai termaktub dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah itu. Am kuntum syuhada id hadara Yaqubal maut. Ingatlah ketika Nabi Yakub itu sudah ada tanda-tanda akan meninggalkan alam fana itu. Anaknya dikumpulkan semuanya itu. Sampai kemudian ditanya, id hadara Yaqubal maut. Itu qala li banihi, ingatlah ketika Nabi Yakub itu kemudian matur kepada putra-putranya, ditanya ini. Ma tak buduna mim ba'di. Hei anak-anakku semua, bapak nanti kalau sudah tidak ada, siapa yang kamu sembah? Seluruh anak-anaknya itu 12 ini bilang, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami nanti akan jadi orang iman. Iman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang disembah oleh bapak itu dan juga bapaknya bapak. Berarti apa? Mbah. Yaitu Mbah Ismail, Mbah Ishak, Mbah Ibrahim. Coba kan itu. Sudah lega. Pun matur ngoten dipun tinggal kalian Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub. Sudah. Sampai kemudian berkembang biak kemana-mana itu coba. Mulai dari Dan, Naftali, Asir, Zibulon, Lawi, Yahuda, Isakhor, sampai kemudian Nabi Yusuf dan Benyamin. Sebanyak 12 putranya ini seluruhnya bilang itu, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami nanti akan menjadi orang yang beragama Islam semuanya. Terakhirnya itu apa? Kami tidak akan mati-mati kecuali mati dalam kondisi beragama Islam. Nah, makanya kalau tidak sampai jadi orang Islam lah, ini nanti akan menjadi menyesal di kemudian hari. Fir'aun itu pernah bilang ketika mengejar kepada Nabi Musa alaihissalam, ada di Laut Merah. Begitu Laut Merah ini dibelah, diperintahkan oleh Allah itu anidrib bi asokal bahr. Ketika dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun bersama dengan bala tentaranya, sampai kemudian diperintahkan untuk membelah Laut Merah itu. Begitu dibelah fanfalako, maka ini seperti jalan tol ini, bisa lari selamat bersama dengan Bani Israel itu, Nabi Musa alaihissalam. Begitu Nabi Musa dengan sahabat-sahabatnya ini sudah diselamatkan oleh Allah, akhirnya kan ditututi oleh Raja Fir'aun itu bersama dengan bala tentaranya. Ternyata di tengah-tengah ini lalu kemudian air itu yang asalnya seperti gunung ini tempuk lagi, plek begini, matilah dia. Tapi sebelum mati ini sempat dia bilang ini, hatta ida atrokahul ghorok qala amantu annahu la ilaha illalladzi amana bi banu Israila. Nah, wa ana minal muslimin. Tapi wis kasep ngomong begitu itu. Kamu baru ngomong sekarang. Sak durunge dadi wong megedut, diajak untuk menjadi orang yang iman, ternyata kamu tidak mau. Tapi sekarang sudah sebegini ini. Kenapa kamu kok baru mengatakan itu? Nah, itulah tobat yang tidak bisa diterima oleh Ilahi Rabbi. Tuh. Kemudian yang ketiga, orang itu akan menyesal. Jadi kalau tidak beriman, tidak beragama Islam, akan menyesal. Yang ketiga ini, ketika masih hidup begini nih, ada orang mengajak kepada kebaikan, kebajikan. Kemudian orang itu ternyata menjadi orang yang satu, summun, bukmun, umyun. Jadi apa-apa enggak kerungu, apa-apa enggak weruh, padahal dia tahu. Kemudian fakadzab, mereka ini mendustakannya.
terus takabur sombong. Nah itu. Makanya di Quran itu ada ayat yang berbunyi begitu, takadu tamayyazu minal ghaid kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalaling kabir. Nah itu. Jadi itu takadu tamayyazu minal ghaid. Jadi hampir-hampir itu neraka itu sampai muring-muring, marah itu. Dan hampir-hampir pecah. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Ketika orang itu dilemparkan ke neraka lalu kemudian bilang, alam ya'tikum nadhir. Itu maknanya kan kon biyen urip ndungane alam dunya iku gak ono tak sing ngandani. Apa kon gak krungu ono pengajian? Apa gak krungu ta kupingmu nek apa ono adzan misalnya itu. Nah, gampangane ngoten. Iku nek cara kasare kan alam ya'tikum nadhir. Apakah kamu tidak mendengarkan itu? Apa gak krungu? Ini kan sering, ayat ini kan sering kita waos kan iku. Tengene surat Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan itu ya. Dan seterusnya ayat ini. Niku kan enten kalimat niku takadu tamayyazu minal ghaid kullama ulqiya fiha faujun salahum khazanatuha alam yatikum nadhir. Apakah tidak ada orang yang mengingatkan kepada kamu? Qalu jawabannya coba kan. Gak iso mbujuk niku. Nek dunya cek iso mbujuk. Gak krungu blas kok aku ya iso mbujuk, soalnya sing nakoni wong. Namanya sing nakoni malaikat, ya itu ndak akan bisa berbuat bohong. Qalu bala niku manane nggih. Kenapa kok ndak na'am? Nek na'am niku bedane kalimat na'am dengan bala. Bala itu artinya iya, sudah ndak bisa alasan lagi. Tapi nek na'am ya, nek iya itu apa kon gak ono sing ngandani ta? Iya gak ono sing ngandani, iya ono sing ngandani kan itu. Tapi kalau bala itu ndak bisa memungkiri lagi. Iya, sudah ada yang beritahu kepada saya bala, qalu bala iya. Nah niku. Qad ja'ana nadhir, telah datang kepada kami orang-orang yang memberitahukan kepada kami. Nah niku pentingnya itu. Jadi itu. Fakadzabna, tapi saya itu enggak percaya. Dia mendustakannya. Nah itu. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Sampai kemudian waqalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Nah, coba kan itu. Mereka mengatakan law kunna nasma'u iya ya. Menyesalkan dia. Umpama aku biyen iku gelem ngrungokno. Law kunna nasma'u, andekan aku dulu mau mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh guru-guru saya dulu, apa yang disampaikan oleh ustadz itu, apa yang disampaikan oleh ayat suci Al-Quran dibaca itu, atau hadis Nabi itu, au naqilu, atau kami itu berpikir bahwa itu adalah yang benar, datangnya dari Allah, kami mendengarkan, kami mengamalkan, ma kunna fi ashabis sa'ir. Kok ngono aku lak gak kecemplung neraka sa'ir lah. Nah itu namanya menyesal. Menyesal di kemudian hari itu tidak ada artinya. Nah, itulah, bersyukurlah kita ini masih mau kemudian. Makanya begitu Imam Malik tadi itu mengajak kepada orang, ayo ngaji. Tidak mau. Ayo ngaji. Tidak mau. Dia mengajak kepada orang untuk bertolabul ilmi, kemudian dia tidak mau, sudah bebas dia, pun bebas. Artinya bebas dari pertanyaan dari ilahi Robbi. Pokoknya sepenting aku ngajak kan gitu. Perkara gak gelem wis urusane. Saya seperti Nabi Nuh alaihissalam itu kan begitu. Nabi Nuh itu kan punya putra sebanyak 4, Ham,
Sam, Yafis, Kan'an. Nah, anake papat iki Jawa kan. Ambek ngajak bojone niku jenenge Walika. Ternyata diajak untuk jadi orang yang beriman, menyembah kepada Allah. Anaknya pun juga begitu. Ternyata nggak mau si Kan'an itu anaknya. Bojone niki tambah nemen. Itu malah, makanya istri itu tidak semuanya, suami istri itu menjadikan contoh. Ada suami itu yang patuh, tunduk, luar biasa, tapi punya istri itu yang justru malah memusuhi. Itu bisa jadi. Makanya dalam Al-Quran itu ada ayat yang wa daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan nuhi wa imra'atan lut. Nah, itu Gusti Allah membuat sebuah perumpamaan kepada orang-orang kafir itu ono uang niku model ngoten niku. Nah, jadi itu yang laki-laki bagus itu. Padahal Nabi niku bojone. Duwe bojo niku punya istri itu ternyata kemudian istrinya justru malah fakadzab. Dia menjadi orang yang pendusta. Apa yang disampaikan oleh suaminya tidak percaya, diajak untuk menyembah kepada Allah, justru malah dia ini nggak mau. Sampai pada waktu anaknya termasuk banjir itu, terjadi banjir tsunami yang luar biasa besar. Akhirnya kemudian ya bunayya irkam ma'ana, ini Quran gak enten niku. Anakku, kan kok kelep melok aku nang gone kapal iki. Mboten Pak, kula engken tenggene mriku tenggene Gunung Wonosalam. Oh, kelelep juga. Nanti kalau tetap kelelep kan kok. Mboten mungkin ngene gunung, enggak mungkin banyu sampai mriku. Ternyata apa? Begitu mengetahui sampai Nabi Nuh itu kemudian menangis kan. Sampai tertera dalam ayat Al-Quran itu, ini adalah keluargaku, inna ulaisa min ahlik, didok kalau Gusti Allah niku Nuh qala ya Nuh inna ulaisa min ahlik, iku dudu anakmu, wis jarno ae balang ben amblas pisan. Nah, coba kan tidak semua orang itu mau untuk itu. Nah, sama dengan istrinya. Makanya Nabi Nuh itu adalah nabi rasul pertama yang usianya paling panjang. Usianya paling panjang, sampai dakwahnya dakwah tok ngajak wong keapian itu sampai 950 tahun, 950 tahun. Usianya berapa? Usianya 1782 tahun. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Nah, jadi itulah. Ternyata itu tidak semua orang. Makanya ketika orang ini diajak untuk mendengarkan, diajak untuk diberikan nasihat, untuk beramal kebaikan kebajikan, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, diajak untuk sholat, diajak untuk kebaikan. Ternyata kalau kemudian tidak mau, jawaban ini kau apa-apa enggak krungu, dia mendustakannya, takabur dan sombong. Hati-hati. Di belakang hari inilah contoh dalam Al-Qur'an di surat Al-Mulk ayat 10, surat Tabarokal niku. Ketika orang dimasukkan ke dalam neraka, dia menyatakan waqalu law kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan itu, iya ya, kok umpamane aku biyen gelem ngrungokno ngono. Mau mengikuti akan ajaran-ajaran yang terbaik itu ma kunna fi ashabis sa'ir. Tentu aku tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Macam-macam neraka niku kan enten neraka jahanam, ada neraka sa'ir itu. Neraka sa'ir itu ya nerakanya orang-orang yang tidak mau mengikuti akan ajaran-ajaran yang benar tadi itu. Diajak untuk menyembah kepada Allah, tapi kemudian ngapain-ngapain gak krungu, dia mendustakannya. Nah itu mergo mboten ndak mau mengikutinya. Jadi itu ada lagi neraka jahanam. Nek wong Jawa niku ngarane kun intipe neraka malan. Makanya kita ini kenapa Quran saya menyatakan memanggil kepada kita ini ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, jogon awakmu mbek jogon keluargamu. Aja sampai awakmu kecemplung neraka, barang keluargamu sampai kecemplung neraka, kan itu maknanya. Apalagi neraka jahanam. Sehingga kita ini kalau dalam setiap sholat itu mesti kan baca itu. Sebelum salam itu, setelah innaka hamidum majid, itu kan ada doa itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Min adzabi jahannam. Ya Allah ya Tuhan, aku berlindung kepada Engkau dari adab siksa neraka jahanam. Siapa yang memberitahu ini? Nabi Muhammad itu setiap sholat itu bukan setelah innaka hamidum majid sebelum salam mesti baca doa itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam
wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, niku